Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita mempelajari apa? Tentang apa? Sistem pernapasan. Yang kita akan mempelajari 4 sistem secara mendalam. Yang pertama itu ada sistem pernapasan. Yang kedua itu ada sistem sirkulasi. Yang ketiga ada sistem ekspresi dan yang keempat ada sistem pencernaan. Nah, keempat sistem ini akan kita pelajari secara mendalam, mulai dari strukturnya, terus mekanismenya, jaringan yang tersusun di pada organnya, terus kelainan-kelainannya, semua yang kita pelajari di sistem sirkulasi ini yang pada sekarang ya. Dan sekarang kita belajar tentang sistem sirkulasi pada manusia. Apa itu sistem sirkulasi pada manusia? Sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah ini, sistem sirkulasi itu dia sama kayak sistem peredaran darah. Yang pertama itu adalah transportasi, yang kedua itu penjaga tubuh, yang ketiga ada perlindungan, dan yang keempat penyangga. Yang selanjutnya ada di dalam sistem peredaran darah itu apa yang beredar? Darah. Nah, darah ini merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, kepingan darah, dan matriks yang berbentuk seperti cairan atau plasma. Nah, jika kita lihat pada tabung darah ini yang berwarna kuning ini disebut dengan plasma darah. Nah, plasma darah itu kemarin kandungannya berapa persen kemarin? 92% itu air. Nah, yang selanjutnya yang di sini ada lapisan kuning atau yang setiap kita di sini nih, yang di bawahnya di tengahnya ini disebut dengan sel darah putih atau putih darah. Nah, di sini dia sel darah putih ini dia berfungsi untuk menjaga tubuh kita. Nah, kalau di antara ini yang paling sedikit apa? Sel darah putih. Yang selanjutnya yang di bawahnya ada sel darah merah atau hematokrit. Nah, warna kalau karakteristik darahnya itu dia itu lebih berat dan kental dibanding air. Baunya khas kan kalau darah kita kan. Terus pH-nya 7,35 sampai 7,45. Nah, warnanya itu terang hingga merah ke kebiruan. Nah, volume darahnya itu yang beredar pada tubuh kita ini hanya 8% dari berat badan kita. Berapa berat badan kita? 8%-nya itu adalah darah yang beredar. Yang selanjutnya adalah komponen penyusun darah apa aja? Plasma, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Ini ada 3 ya penyusun darah ya. Terus yang pertama itu ada plasma darah. Tadi dia berapa persen? 92. Dia mengandung air. Protein plasmanya ada 7%, dan yang 1% itu adalah zat lainnya. Jenis protein plasma pada darah ini ada albumin, terus ada globulin dan fibrinogen. Nah, yang kedua itu ada sel darah merah. Dia itu berbentuk seperti cakram dan dikonkave seperti ini. Ini sel darah merah. Terus dia dibungkus oleh membran sel elastis dan fleksibel. Nah, tiap selnya itu menanggung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jadi pada eritrosit ini yang mengikat oksigen itu adalah hemoglobin. Dan kalau jumlah darah pada laki-laki dan wanita itu berbeda. Kalau pada laki-laki dia 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Itu darah pada laki-laki. Kalau pada perempuan dia 3,8 sampai 4,8 juta sel per meter kubik. Ini darah pada wanita. Terus yang selanjutnya ada sel darah putih. Yaitu adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, dia itu berfungsi untuk melindungi
bakteri. Jadi sel darah putih kita itu dia melindungi tubuh kita dari virus, dari bakteri. Kalau kalian kena flu misalnya tuh yang kalau kalian ingusan kan kayak air pertama itu kan kayak air gitu kan, yang air keluar dari hidung kalian itu merupakan sel darah putih. Terus yang selanjutnya itu ada diapedesis, dia menembus pori-pori membran kapiler. Yang selanjutnya bergerak ameboid, dia itu gerakan menyerupai amuba. Ada kemotaksis yang bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak. Terus ada fagositosis. Kemarin kita udah belajar kan fagositosis. Apa fagositosis? Dia menelan molekul pigmen sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, yang selanjutnya ini ada organ peredaran darah. Apa aja organ peredaran darah? Jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu adalah jantung. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang. Ya. Ini dia ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ini ruang pada jantung. Nah, setiap atrium kanan dan ventrikel kanan ini dibatasi oleh injak trikuksi namanya. Ini dia pembatas antara ventrikel kanan dan atrium kanan. Nah, untuk atrium kanan dan ventrikel kiri ini, atrium kiri dan ventrikel kanan ini juga ada pembatasnya yang disebut dengan injak trikuksi. Ini dia pembatasnya. Jadi agar darahnya ini tidak campur. Setelah itu yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan serangkai saluran yang tertutup dan bercabang. Pembuluh darah ini apa fungsinya? Kalau jantung pompa darah. Nah, jenis pembuluh darah itu ada arteri dan kapiler. Kalau arteri ini dia membawa darah meninggalkan jantung. Terus kalau kapiler, pembuluh darah yang sangat halus dan berdinding sangat tipis, memungkinkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Yang selanjutnya ada vena. Jadi ada 3, ada arteri, kapiler dan vena. Yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Kalau arteri dia tadi meninggalkan jantung, dan kalau vena dia membawa darah kembali ke jantung. Nah, jenis vena ini ada vena cava superior, terus ada vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Yang selanjutnya itu ada jaringan penyusun dari pembuluh darah. Ada 3. Yang pertama ada jaringan epitel berupa endotelium. Yang kedua ada jaringan otot, dan yang ketiga ada jaringan ikat. Di gambarnya. Jaringan otot apa nih? Jaringan otot polos. Di sini dia terdapat. Terus ada jaringan ikat ini dan endotelium. Ini endoteliumnya. Jadi apa ada 3 penyusun dari 3 jaringan penyusun pembuluh darah? Jaringan epitel berupa endotelium, terus ada otot polos dan jaringan ikat. Nah, yang selanjutnya itu kita belajar tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah kemarin ada 2 kan? Apa aja? Peredaran darah kecil dan besar. Kalau pulmonalis apa namanya tuh? Peredaran darah apa deh kalau pulmonalis? Kalau peredaran darah pulmonalis ini atau peredaran darah kecil, di mana dia darah yang kayak CO2 itu dibawa ke ventrikel kanan, setelah itu ke arteri pulmonalis, setelah itu bawa ke paru-paru. Nah, sesampainya di paru-paru ini dia darah melepas CO2 dan terjadilah pertukaran di sana antara CO2 dan O2. Karbon dioksidanya dilepas dan oksigennya diikat. Setelah itu darah mengambil O2. Nah, darah yang kayak O2 tadi itu dibawa ke vena pulmonalis dan ke atrium kiri. Setelah itu balik ke ventrikel relaksasi dan darah berakhirnya
arteri pulmonalis. Setelah itu ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen atau O2. Nah, setelah terjadinya pertukaran itu, O2-nya itu dibawa menuju ke vena pulmonalis dan melewati atrium kiri dan sampailah ke ventrikel kiri. Nah, untuk lebih lanjutnya dari videonya ya. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ berorgan yang berdiri atas tempat ruangan, berbentuk seperti kerucut dan miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat jantung orang dewasa sekitar 220 sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah dibungkus oleh membran perikardium. Pembuluh darah terdiri dari arteri yang berfungsi membawa darah meninggalkan jantung, kemudian ada pembuluh darah vena yang membawa darah kembali ke jantung, dan pembuluh darah kapiler yang sangat halus sehingga memudahkan plasma darah dan zat panas merembes ke cairan jaringan antar sel. Baik jantung atau pembuluh darah berperan penting dalam mekanisme peredaran darah manusia. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan yang berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh, kemudian ada atrium kiri yang menerima darah dari paru-paru, kemudian ada ventrikel kanan yang memompa darah menuju ke paru-paru, dan juga ada ventrikel kiri yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari beberapa katup, yaitu ada katup tricuspid yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan. Ada katup bicuspid atau katup mitral yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Ada katup aorta yang mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri. Dan juga ada katup pulmonal yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Yang pertama kita akan membahas sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Selanjutnya ventrikel relaksasi, kemudian katup bicuspid terbuka dan darah mengalir ke ventrikel kiri. Selanjutnya ventrikel kiri berkontraksi, kemudian katup bicuspid tertutup dan katup semilunar aorta akan terbuka, dan darah kaya oksigen dari ventrikel kiri akan masuk ke dalam aorta. Darah kaya oksigen dibawa oleh arteri dan diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah akan melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh melewati pembuluh kapiler. Dan darah yang kaya karbon dioksida dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan. Selanjutnya ventrikel kanan relaksasi, katup tricuspid terbuka, dan darah mengalir dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Dan dilanjutkan sistem peredaran darah pulmonalis. Nah, darah dari ventrikel kanan yang mengandung karbon dioksida dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan juga kiri. Di paru-paru nanti, darah akan melepaskan karbon dioksida dan juga darah mengambil oksigen di paru-paru. Darah kaya oksigen akan dibawa oleh vena pulmonalis kembali dan menuju ke atrium kiri dan dilanjutkan ke sistem peredaran darah sistemik. Demikian
mekanisme peredaran darah manusia. Semoga dapat membantu pemahaman kalian. Terima kasih. Itu dia sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang peredaran darah kecil atau pulmonalis dan peredaran darah besar atau sistematik. Terus yang selanjutnya itu ada kelainan pada sistem peredaran darah kita. Yang pertama itu ada aterosklerosis atau penyakit arteri koroner. Pada bukunya ada tuh di halaman 99. Terus aterosklerosis ini dia dikenal sebagai pengerasan arteri. Nah, terjadi ketika plak atau penumpukan di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Nah, plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Jadi kolesterol yang kita makan, terus lemak-lemak yang terdapat pada tubuh kita itulah yang menyebabkan penyakit aterosklerosis. Terus aterosklerosis ini terjadi ketika dinding bagian dalam pembuluh darah arteri mengalami kerusakan. Akibatnya sel darah dan plak ini terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium yang menumpuk pada dinding arterinya itu. Penyumbatan pembuluh darah ini membuat aliran darah ke organ-organ tubuh kita itu mengalir tidak lancar. Karena ada penumpukan itu, darah-darah yang mengalir ke tubuh kita itu tidak lancar akibat kolesterol, lemak, dan kalsium yang menempel tadi. Nah, hal ini mengakibatkan organ tersebut tidak berfungsi dengan baik. Ini ada videonya tentang kelainan. Kelainan apa saja yang terjadi pada peredaran kita. Kami menjelaskan apa saja jenis gangguan peredaran darah, bagaimana terjadinya, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah normal harus sekitar 120/80. Setiap tekanan darah yang lebih tinggi dari ini disebut tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat berakibat dan dapat menyebabkan badan 120/80 itu normalnya. 120 adalah tekanan sistolik atau pemompaan. Sedangkan 80 adalah tekanan diastolik atau tekanan restanga. Jika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah selama pemeriksaan, mereka harus mulai melakukan pemeriksaan rutin. Jika seseorang memiliki tekanan darah 140, 90, 3-4 kali, itu menunjukkan hipertensi. Hipertensi dapat menyerang organ vital seperti ginjal, otak. Di sini, 120 ml hanya berarti jumlah mililiter air raksa. 2. Angina pectoris. Angina pectoris umumnya dikenal sebagai nyeri dada dan terjadi karena aliran darah yang terbatas. Ini bisa terjadi pada pria dan wanita dari segala usia, tetapi lebih sering terjadi pada orang lanjut usia dan parubaya. Ketika otot jantung kekurangan jumlah oksigen yang tepat, itu menyebabkan nyeri dada. Ini adalah salah satu gejala utama angina pectoris. 3. Penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner terkadang juga disebut sebagai aterosklerosis. Penyakit ini menyebabkan pembuluh yang membawa darah ke otot jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah sangat umum terjadi akhir-akhir ini. Kita perlu memahami apa yang menyebabkan gangguan ini. Beberapa alasan signifikan bagi seseorang untuk menyebabkan penyakit arteri koroner adalah pengendapan unsur-unsur tertentu seperti kalsium, kolesterol, jaringan berserat. Komponen ini membuat lumen arteri lebih sempit dari yang seharusnya. Ini adalah beberapa penyebab utama penyakit arteri koroner. 4. Gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak memompa darah secara efisien. Gagal jantung sering disebut dengan serangan jantung atau henti jantung. Gagal jantung terkadang juga disebut sebagai gagal jantung progresif. Alasan utama di balik kondisi ini adalah kemacetan paru-paru. 5. Serangan jantung. Serangan
ya. Pengukuran tekanan darah, arteri atau sistole dan diastole. Nah, tekanan darah itu adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Nah, dia itu kan ada dua, ada sistole dan diastole. Sistole itu dia angka yang menunjukkan tekanan darah kita ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Yang selanjutnya itu adalah tekanan darah diastole, yaitu angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi atau tekanan darahnya itu balik dari arteri dan nadi ke jantung lagi. Nah, tekanan darah kita itu kan 120/80. Kemarin waktu pengecekan ada nggak yang lebih dari situ? 140 ada? Berapa Jidan kemarin? 140. Kurangi marah-marahnya ya Jidan ya. Kurangi makanan-makanan yang itu yang mengandung garam berlebih. Karena itu juga termasuk hal pemicu terjadinya hipertensi. Nah, yang selanjutnya itu ada denyut nadi. Nah, pemeriksaan frekuensi denyut nadi ini adalah pemeriksaan denyut nadi pada pembuluh nadi. Di mana nadinya? Di sini, di tunggangan tangan, terus di leher. Ada juga di nadinya ya. Yang bisa diraba pada dinding pembuluh darah. Nah, arteri ini pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan bantuan stetoskop. Pernah pakai stetoskop? Pernah diperiksa ke dokter kan jantungnya? Ya, stetoskop. Nah, faktor yang mempengaruhi denyut nadi ini yang pertama itu ada usia, terus ada jenis kelamin, ada irama sirkadiannya itu, terus ada bentuk tubuh, aktivitas, stres, emosi, suhu tubuh, volume darah dan obat-obatan. Jadi kalau kita salah minum obat juga kan, pernah nggak salah minum obat terus tiba-tiba jantungnya berdebar? Enggak. Jadi kalau kalian mau minum obat, pastikan itu dari resep dokter ya. Karena itu juga dapat menyebabkan banyak juga yang berat kerjanya, terutama paru-paru kayak ininya, lambungnya, ginjalnya juga berat kerjanya jadinya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah, kita tutup kelas kita ya. Kalau nggak ada yang bertanyakan ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.